Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Figur Husada. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai cara menjahit rok model OSIS SMA atau rok model rempel depan. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan info-info seputar tata busana. Oke, sekarang kita langsung saja bagaimana tutorialnya. Mari kita simak video berikut ini. Oke, kita langsung saja ya. Di sini sebelumnya sudah saya siapkan potongan rok model OSIS SMA atau rok model rempel depan. Dan ini untuk tali ikat pinggang, kemudian ini untuk ban pinggang, kemudian ini untuk kain kantongnya ya. Dan di sini untuk rok badan depan, kemudian ini untuk rok badan belakang. Oke, untuk menjahit langkah pertama yang harus kita lakukan adalah di rok badan depannya ini jangan lupa kita obras di sisi kanan ya, kemudian sisi kiri dan juga sisi bagian bawah kira-kira seperti ini ya. Kemudian setelah kita obras jangan lupa pada bagian kantong miringnya kita potong. Nah, di bagian ini ya. Caranya kita lipat kira-kira seperti ini, lalu kita potong mengikuti garis yang ini ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita potong potongan pola ini kita jembreng lagi. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menjahit pada bagian lipatan bawah ini. Nah, kita jahit mulai dari yang saya tunjuk ini ya teman-teman. Jangan dari sini. Kenapa? Karena di bagian yang saya tunjuk ini untuk menjahit rok badan belakang. Makanya di sini sementara kita jahit mulai dari yang saya tunjuk ini kita jahit. Nah, sampai di sini kita berhenti ya. Oke, kita jahit ya. Nah, setelah kita jahit pada bagian lipatannya, langkah selanjutnya kita lipat seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari atas, kita ukur turun menuju ke angka 25 cm lalu kita tandai. Nah, ini untuk apa? Ini untuk jahitan seperti ini teman-teman. Ini contohnya ya. Dan ini nanti untuk bagian atas kita jahit permanen, Nah, sampai di tanda ini kita berhenti. Kemudian langkah selanjutnya di bagian bawah ini kita jahit sementara. Oke, langsung saja kita jahit ya. Oke, langsung saja kita jahit sementara mulai dari bawah ya. Dan sebelum kita jahit garis ini kita teruskan. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya langsung saja kita jahit sementara. Nah, sampai di tanda ini kita berhenti dulu ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menjahit permanen. Dan perlu diperhatikan untuk memulai jahitan permanen jangan lupa jahitannya dimaju mundur atau dimatikan agar tidak mudah robek teman-teman. Oke, kita langsung saja ya. Ini adalah jahitan permanen. Kemudian di bagian bawah ini adalah jahitan sementara. Kemudian langkah selanjutnya di bagian jahitan sementara ini jangan lupa kita dedel pakai alat pendedel. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan tengah-tengahnya. Nah, caranya kita tandai pas pada bagian lipatannya. Kita tandai pakai kapur kira-kira seperti ini teman-teman. Di sini kita tandai untuk menentukan tengah-tengahnya. Kemudian langkah selanjutnya potongan rok ke depan ini kita jembreng seperti ini. Kemudian pada bagian rempel ini kita jembreng seperti ini ya. Dan diusahakan tanda yang di tengah-tengah ini kita letakkan pas pada jahitan. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya pada bagian rempelnya ini kita jahit sementara kira-kira seperti ini ya. Nah, di sini sambil kita rapikan, di sini kan ada tanda ya. Tanda ini kita letakkan pas pada jahitan yang ini ya. Di sini kita raba ya teman-teman. Nah, kalau udah pas berada di tengah-tengah jahitan ini, langkah selanjutnya kita jahit sementara ya.
Nah, setelah kita jahit seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita buka ya. Nah, ini kain tampak luar kita letakkan di atas ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari batas pinggang ini turun menuju ke angka 25 cm, lalu kita tandai. Nah, sampai di sini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita jahit permanen ya. Kita jahit sampai di sini, sampai di tanda ini, kemudian kita balik ke atas lagi ya. Seperti ini teman-teman. Kita jahit di bagian ininya ya. Oke, kita lanjut jahitnya. Nah, sampai di sini jangan lupa jahitannya dimatikan ya, atau di maju mundur. Nah, agar tidak mudah robek ya. Kemudian langkah selanjutnya kita kembali ke atas ya. Nah, setelah kita jahit hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk tampak depan, kemudian ini untuk tampak belakang. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menjahit pada bagian kupnatnya ini. Oke, langsung saja kita jahit mengikuti garisnya ini. Nah, ini untuk kupnatnya. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit kupnat di sebelahnya juga ya. Caranya seperti ini tadi ya. Oke. Nah, kita jahit kupnatnya kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menyetrika pada bagian rempelnya. Dan sampai di sini perlu diperhatikan untuk menyetrika pada bagian rempel ini kita setrika dari dalam kira-kira seperti ini teman-teman. Dan jangan lupa sebelum kita setrika kita basahi dulu pakai air atau kita semprotkan pakai air kira-kira seperti ini agar lebih fresh teman-teman. Oke, kita langsung saja ya. Setelah kita setrika seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat kantong samping di bagian kanan kiri ini ya. Oke, kita langsung saja ya. Untuk membuat kantong samping, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah siapkan kain 2 lembar kira-kira seperti ini ya. Kemudian siapkan kain warna abu kira-kira seperti ini. Nah, di sini nanti kita sambung dengan kain warna abu kira-kira seperti ini ya. Dan perlu diperhatikan untuk cara menyambungnya, kain warna abu ini, kain tampak luar, kita letakkan di atas kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita jahit ya di bagian ini. Nah, sampai di sini kita berhenti dulu, jangan dilepas ya. Kita teruskan jahitnya seperti ini teman-teman. Kita adu ya. Kemudian langkah selanjutnya, kain warna abu ini kita letakkan seperti ini, sama seperti yang ini tadi ya. Kain tampak luar kita letakkan di atasnya sama seperti yang ini tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut jahitnya ya. Nah, setelah kita jahit seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita obres dulu ya. Oke, kita langsung saja ya. Setelah kita obres seperti ini, langkah selanjutnya kainnya ini, kain kantongnya ini kita buka. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu langkah selanjutnya di sini kita jahit seukuran sepatu mesin jahit ya. Sampai di sini kita berhenti dulu, jangan dilepas kainnya ya. Kemudian kita teruskan jahitnya. Nah, ini sama. Kita buka kainnya ya. Seperti ini teman-teman. Lalu kita jahit di bagian kain warna putih ini. Kita jahit seukuran sepatu mesin jahit. Sama seperti yang ini ya. Nah, setelah kita jahit hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di bagian yang saya tunjuk ini kita lipat ya. Untuk cara melipatnya, kain ini, kain tampak luar ini kita letakkan di atas ya. Nah, kita lipat kira-kira seperti ini. Kemudian kita teruskan jahitnya ya teman-teman. Nah, diadu ya. Nah, diadu seperti ini teman-teman. Ini warna abu, ini warna abu juga. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini salah. Nanti pada saat pemasangan kain kantong nanti malah terbalik ya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini abu, ini juga abu. Kita adu ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita lipat. Dan jangan lupa kain tampak luar ini kita letakkan di atasnya kira-kira seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Ini untuk kantong samping ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Di sini kita akan membuat kantong samping sebelah kiri dulu ya. Oke, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah siapkan kain kantong sebelah kiri ya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Dan perlu diperhatikan kain tampak luar ini
kita letakkan di bawah kira-kira seperti ini. Dan di sini sebelumnya sudah saya tulis ya, kain tampak luar. Nah, oke, kita lanjut ya. Kain tampak luar ini kita letakkan di bawah kira-kira seperti ini. Kemudian lipatannya di sini ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya, letakkan kain badan depan, kita letakkan kira-kira seperti ini teman-teman. Ya, perlu diperhatikan untuk kain badan depan, kain tampak luar kita letakkan di atas kira-kira seperti ini. Dan di sini sebelumnya sudah saya tulis kain tampak luar ya. Kain tampak luar kita letakkan di atas kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, siapkan potongan bibir kira-kira seperti ini. Dan di sini sebelumnya sudah saya tulis ya, kain tampak luar. Oke, sekarang kita lanjut. Potongan bibir ini kita letakkan di sini teman-teman. Dan perlu diperhatikan, potongan bibir ini, kain tampak luar, kita letakkan di bawah, kira-kira seperti ini. Ya. Kemudian, langkah selanjutnya kita jahit di sini. Kita jahit seukuran sepatu mesin jahit. Ya. Nah, setelah kita jahit seperti ini, kain yang warna putih ini, sisanya kita potong ya. Kita potong mengikuti kain yang warna abu ini. Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya, kain bibir ini kita buka. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit pada kain bagian bibir ini ya. Kita jahit ke dalam ya. Nah, kita jahit kira-kira seperti ini teman-teman. Ini nanti jahitannya masuk ke dalam kantong ya. Kemudian langkah selanjutnya pada bagian bibirnya yang saya pegang ini, yang saya tunjuk ini, kita lipat seperti ini, lalu kita jahit ke kain warna putih. Kita jahit mulai dari sini, kita jahit ke bawah. Nah, sampai di sini kita berhenti. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, kain kantongnya ini kita lipat kira-kira seperti ini. Dan jangan lupa jahitan pada bagian bibirnya ini kita lipat ke dalam kira-kira seperti ini. Kemudian sambil kita rapihkan ya. Nah, kain kantongnya ini kita lipat kira-kira seperti ini. Nah, di sini kita cek ya, jangan seperti ini teman-teman. Ya, untuk cara melipatnya jangan seperti ini. Kita lebihkan lah pada intinya ya. Kita lebihkan kira-kira seperti ini. Kalau udah rapi seperti ini, di sini kita jahit sementara. Nah, kita jahit sementara kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, kita balik seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit di bagian yang saya tunjuk ini. Ya. Kemudian kita turun, kemudian sampai di sini kita matikan jahitannya ya. Oke, sekarang kita jahit. Nah, kita jahit kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita garis lalu kita potong ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat kantong samping sebelah kanan, teman-teman. Nah, caranya seperti ini tadi ya. Oke, pertama-tama siapkan kain kantong sebelah kanan. Dan perlu diperhatikan, kain tampak luar ini kita letakkan di bawah kira-kira seperti ini, teman-teman. Ini kain tampak luar ya. Ini kita letakkan di bawah kira-kira seperti ini. Dan perlu diperhatikan lipatannya di sini ya. Nah, tadi untuk membuat kantong samping sebelah kiri, lipatannya di sini. Tapi kalau misalnya kita akan membuat kantong sebelah kanan, lipatannya di sini ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya siapkan rok badan depan. Kita letakkan kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kita letakkan kira-kira seperti ini. Nah, sambil kita rapihkan ya. Kemudian langkah selanjutnya siapkan kain atau potongan bibir kantong, contohnya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk cara meletakkannya, kain tampak luar ini kita letakkan di bawah kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit. Nah, setelah kita jahit seperti ini, kemudian langkah selanjutnya kita potong seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kain bibirnya ini kita buka. Nah, kain kantongnya kita buka juga ya. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit pada bagian bibirnya. Kita jahit ke dalam. Nah, sama seperti kantong samping sebelah kiri tadi ya.
Nah, kita jahit ke dalam kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, bagian bibir yang saya tunjuk ini kita lipat seperti ini, kemudian kita jahit dengan kain warna putih. Nah, setelah kita jahit seperti ini, langkah selanjutnya, jahitan ini kita masukkan ke dalam ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam. Jadi nampak luar nggak kelihatan ya. Kemudian kita balik seperti ini. Kemudian di sini kita lipat seperti ini. Kita rapihkan ya. Kalau udah rapi, di sini kita jahit sementara ya. Kemudian kita balik lagi ya. Ini nampak depan, ini nampak luar. Kita letakkan di atas kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit mulai dari yang saya tunjuk ini ya. Kita matikan jahitannya mulai dari sini yang saya tunjuk ini. Kemudian kita naik. Kemudian kita jahit di sini. Yang saya tunjuk ini ya. Oke, sekarang kita jahit. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita garis lurus ya. Kita garis lurus seperti ini lalu kita potong ya, kita rapihkan. Nah, setelah kita rapihkan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk kantong samping sebelah kanan ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat rok badan belakang. Oke teman-teman, untuk menjahit rok badan belakang kita jahit mulai dari bawah ya. Kita jahit mulai dari yang saya tunjuk ini. Kita jahit mengikuti garis ini ya. Nah, sampai di tanda ini kita berhenti. Dan jangan lupa di bagian yang saya tunjuk ini kita jahit 2 kali ya, agar jahitannya lebih kuat dan tidak mudah robek ya. Kemudian di bagian yang saya tunjuk ini untuk meletakkan resleting kira-kira seperti ini teman-teman. Dan jaraknya dari batas pinggang ini turun menuju ke tanda ini, di sini langsung saja saya ambil 15 cm ya. Dan sebenarnya dari batas pinggang turun menuju ke angka 15 cm ini sebenarnya menyesuaikan ukuran lingkar pinggang ya. Kalau misalnya pinggangnya gede, itu teman-teman bisa ambil dari batas pinggang ini turun menuju ke angka 16 cm atau 17 cm ya. Kalau misalnya ukuran pinggangnya kecil, teman-teman bisa ambil dari batas pinggang ini turun menuju ke angka 15 cm, kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk meletakkan resleting kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita jahit mulai dari bawah sampai ke tanda yang ini ya. Nah, sampai di tanda ini kita berhenti ya. Lalu jangan lupa kita jahit 2 kali di sini. Diusahakan jahitannya menyatu dengan jahitan yang ini ya. Nah, kita jahit kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya jangan lupa kita jahit di bagian kupnatnya ini ya. Oke, di sini kita buka kainnya ya. Kita lipat kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian kita jahit. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit kupnat di sebelahnya ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini kita kasih tanda dulu ya. Nah, di sini kan masih polos. Belum ada tanda ya. Nah, di sini. Di sini kita pakai perasaan aja ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita buka kira-kira seperti ini. Kemudian di sini kita pecah ya, atau kita buka ininya. Kemudian ini kan di bagian bawah ya. Ini kita jahit teman-teman. Nah, kita jahit kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita kembali ke atas ya. Kita kembali ke area resleting. Ini kan masih polos ya, belum ada garis. Kita salin dulu garisnya ya. Lalu kita letakkan penggarisnya ini, lalu kita salin garisnya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, kita buka lagi ya. Nah, di sini kita lipat mengikuti garis yang ini ya. Kita lipat, kita jahit ya teman-teman. Kemudian di sini juga kita lipat mengikuti garis yang ini ya. Lalu kita jahit ya di yang saya tunjuk ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari potongan tepi ini, kita ukur turun menuju ke angka 1 cm lalu kita tandai. Nah, di sini juga, di sebelahnya juga kita ukur mulai dari potongan tepi ini, kita ukur turun menuju ke angka 1 cm lalu kita tandai. Nah, ini untuk apa? Ini untuk menjahit
ban rok atau untuk memasang ban rok ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan memasang resleting. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Dan untuk memasang resleting di sini kita harus hati-hati ya, karena di sini ada besi ya. Di sini juga ada besi. Nanti kalau besinya kejahit nanti malah jarumnya patah. Jadi di sini kita pokoknya harus hati-hatilah ya. Oke. Untuk meletakkan resleting ini caranya jangan seperti ini teman-teman. Ini kan ada besi ya. Untuk meletakkan besi ini jangan diletakkan dengan sejajar dengan garis yang ini, karena garis yang ini untuk meletakkan ban rok ya. Nanti kalau ikut kejahit nanti jarumnya bisa patah. Kita letakkan besinya ini, besi yang saya tunjuk ini kita letakkan di bawah garis ini, di bawah tanda ini seperti ini, atau bisa di atas kira-kira seperti ini ya. Kita cari aman. Pada intinya hindari apa ini namanya, tanda ini ya. Oke, kita jahit mulai dari sini ya teman-teman. Nah, sampai di tengah-tengah ini besi yang saya pegang ini, gagangnya ini kita tutup, kita naikkan ke atas ya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, sambil kita rapihkan ya di sini. Nah, perlu diperhatikan di sini kan ada besi ya teman-teman. Di sini harus hati-hati ya, ada besinya ini. Nah, sampai di sini kita berhenti ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita raba di besi bagian resletingnya ini di mana gitu. Kita raba, kita tandai ya. Ini kan di sini ya besinya ya. Nah, besinya di sini ya teman-teman. Di sini kita raba, pokoknya kita raba dulu sebelum kita jahit ya, agar tidak kejahit. Nah, besinya di sini kita tandai pakai kapur teman-teman, agar tidak ikut kejahit ya. Besinya di sini ya teman-teman. Kita hindari ya. Nah, kalau jarumnya di sini kan aman ya. Oke, sekarang kita lanjut jahitnya ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita jahit ya. Nah, untuk menjahit ini diusahakan menutup kira-kira seperti ini ya. Jangan seperti ini teman-teman. Kalau seperti ini salah. Diusahakan kain yang saya pegang ini menutupi ini ya. Kain di sebelahnya ini. Kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian setelah ini kita berhenti, lalu gagang resleting ini kita turunkan. Kalau udah, kita lanjut jahitnya ya. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman. Ini untuk resleting badan belakang ya. Langkah selanjutnya, rok badan belakang ini di bagian sisi kanan kiri ini kita opres dulu ya. Dan juga di bagian sisi bawah ini kita opres dulu. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Untuk rok badan belakang kita obras kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggang. Nah, pada intinya di sini kita akan mengecek ulang ya. Oke, di sini untuk ukuran lingkar pinggangnya di sini ada 82 cm ya. 82 cm. Kita bagi 4 sama dengan 20,5. Oke, kita ukur mulai dari tengah ini ya. Kita ukur mulai dari tengah ini di batas jahitan ini ya. Kita ukur menuju ke angka 20,5 lalu kita tandai. Kemudian di sebelah kiri juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari tengah ini, kita ukur menuju ke angka 20,5 lalu kita tandai. Nah, setelah kita menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggang, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak pinggul. Nah, langsung saja di sini kita ukur mulai dari batas pinggang ini turun menuju ke angka 12 cm lalu kita tandai. Kita tandai. Di sini juga kita ukur dari yang saya tunjuk ini turun menuju ke angka 12 cm. Kita menentukan ukuran letak pinggulnya ya, letak pinggulnya di sini. Oke, sekarang kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul. Nah, di sini untuk ukuran lingkar pinggul di sini ada 96 cm. Kita bagi 4 sama dengan 24 cm. Berarti di sini untuk ukuran 1/4 lingkar pinggul ada 24 cm. Oke, kita ukur mulai dari tengah ini ya. Kita ukur menuju ke angka 24 cm lalu kita tandai. Nah, jatuhnya di sini kita tandai.
Kemudian langkah selanjutnya di sebelahnya juga kita ukur sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari tengah, kita ukur menuju ke angka 24 cm, lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kedua tanda ini kita hubungkan ya. Untuk menghubungkannya kita pakai penggaris yang model seperti ini. Oke, langsung saja kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Kemudian di sini juga kita hubungkan kedua tanda ini kira-kira seperti ini. Jangan lupa kita salin di sini ya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Ini untuk rok badan belakang ya. Kemudian di sini langkah selanjutnya kita akan mengecek badan depannya. Untuk cara mengeceknya sama seperti pada saat kita mengecek rok badan belakang ini tadi ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita jembreng kainnya ya. Ini untuk kain badan depan. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggang. Tadi 1/4 lingkar pinggangnya ada 20,5 ya. Oke, kita ukur mulai dari batas jahitan ini, batas rempel ini ya. Kita ukur menuju ke sini, ke kiri. Kita ukur mulai dari yang saya tunjuk ini, kita ukur menuju ke angka 20,5 lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari tengah ini, kita ukur ke sini 20,5 lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak pinggul. Nah, 12 cm ya. Oke, langsung saja kita ukur mulai dari yang saya tunjuk ini turun menuju ke angka 12 cm lalu kita tandai. Kemudian di sebelahnya juga kita ukur mulai dari yang saya tunjuk ini turun menuju ke angka 12 cm lalu kita tandai. Nah, ini untuk letak pinggul ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul. Tadi untuk ukuran 1/4 lingkar pinggulnya ada berapa? Ada 24 ya. 96 bagi 4 ada 24. Oke, kita ukur mulai dari batas rempel ini ya. Kita ukur mulai dari sini menuju ke angka 24. Nah, jatuhnya di sini kita tandai. Kira-kira seperti ini. Kita cek ulang agar lebih pas ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur juga di sebelahnya. Caranya kita ukur mulai dari tengah ini, dari batas rempel ini kita ukur menuju ke angka 24 cm lalu kita, nah untuk mengukur kainnya ini jangan lupa kita tarik ya. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kita garis seperti ini ya. Kemudian di sebelahnya juga kita garis seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya kita jahit ya. Kita jahit di bagian ini dulu. Nah, kain yang ini kita jahit dengan kain yang warna abu ini. Kita jahit mengikuti garis yang ini ya. Di sebelahnya juga ya, kita jahit mengikuti garis yang ini ya. Oke, sekarang kita jahit dulu. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit juga di sebelahnya ya. Nah, kita jahit kira-kira seperti ini ya, mengikuti garis ini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Ini untuk rok badan depan. Setelah kita jahit seperti ini, langkah selanjutnya jangan lupa kain di bagian yang saya tunjuk ini kita potong ya. Kita potong, tapi jangan terlalu kecil. Kita potong kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini nanti untuk lipatan. Kira-kira seperti ini ya. Ini juga kita potong. Kita potong jangan terlalu banyak ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian sampingnya ya. Nah, ini untuk rok badan belakang ya. Kita letakkan seperti ini. Ini rok badan belakang. Kemudian langkah selanjutnya kita letakkan rok badan depan. Kita letakkan seperti ini teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita jahit mulai dari bawah yang saya tunjuk ini ya. Lipatan ini kita buka. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kita jahit mengikuti garis ini. Kita jahit sampai di sini. Nah, sampai di sini kita berhenti. Kemudian di bagian yang saya tunjuk ini kita jahit 2 kali ya.
pada bagian pinggul ini kita jahit 2 kali agar lebih kuat jahitannya ya. Kemudian langkah selanjutnya kita pecah ya, kita pecah jahitannya. Lalu kain yang saya pegang ini kita tutup, kemudian kita jahit dari badan belakang, kita jahit mengikuti garis yang ini ya. Oke, sekarang kita praktek jahitnya ya. Nah, jangan lupa kita letakkan dulu badan belakang, kita letakkan seperti ini. Jangan lupa kain tampak luar kita letakkan di atas. Kemudian letakkan badan depan, kita letakkan di atasnya. Kemudian, dan jangan lupa untuk kain badan depan ini, kain tampak luar kita letakkan di bawah. Pada intinya diadu ya. Ini badan belakang tampak luar kita letakkan di atas. Kemudian ini untuk badan depan tampak luar kita letakkan di bawah. Kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit mulai dari lipatan bawah ini ya. Kita jahit mengikuti jahitan ini. Kita jahit kira-kira seperti ini teman-teman ya. Sampai di sini kita berhenti. Kemudian langkah selanjutnya di bagian yang saya tunjuk ini kita jahit 2 kali ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita buka ya. Kemudian di sini kita pecah kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya yang saya tunjuk ini kita jahit sementara ya. Setelah ini langkah selanjutnya kain yang saya pegang ini, kain kantongnya ini kita tempelkan ke kain yang di badan belakang ini ya. Kita tempelkan seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita balik. Kita jahit mulai dari rok badan belakang ya. Ini rok badan belakang ini. Untuk cara menjahitnya di sini kita harus hati-hati ya. Garis yang ini kita sesuaikan dengan garis yang ini ya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah sesuai baru kita jahit ya. Nah, kita jahit kira-kira seperti ini ya. Kita jahit dari yang saya tunjuk ini sampai ke bawah, sampai ke sini ya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita jahit 1 kali lagi ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita balik. Nah, ini untuk badan depan kita letakkan di atas kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kain yang saya pegang ini, sisa kainnya ini kita lipat seperti ini lalu kita jahit. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Ini untuk kantong samping ya. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit di bagian yang saya tunjuk ini. Kita jahit kain kantongnya ini. Nah, ini kan masih bolong ya. Kita jahit. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita buka. Kemudian langkah selanjutnya di bagian yang saya tunjuk ini kita jahit sedikit ya. Sama seperti yang ini ya. Kemudian langkah selanjutnya jangan lupa jahitan yang sementara ini kita lepas ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk kantong samping sebelah kiri ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menjahit di bagian samping sebelah kanan ya. Caranya seperti yang di sebelahnya tadi ya. Kita jahit. Di sini kita jahit mulai dari atas ya teman-teman. Pada intinya untuk menjahit bagian samping badan depan selalu berada di atas kira-kira seperti ini ya. Nah, untuk memulai di sini kita samain dengan yang ini. Di sini kan sisa 1 cm ya kurang lebihnya. Nah, di sini kita turunkan sedikit kira-kira seperti ini. Lalu di sini kita rapihkan ya. Kemudian di sini kita jahit ya teman-teman, kita jahit mengikuti garis yang ini, mengikuti jahitan yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian pada bagian pinggulnya ini kita jahit 1 kali lagi ya. Nah, kita jahit dari badan belakang agar lebih mudah ya. Kita jahit mengikuti jahitan yang ini ya. Kemudian setelah ini
jangan lupa pada bagian yang saya tunjuk ini kita pecah ya. Kemudian yang saya tunjuk ini kita jahit sementara ya. Nah, kita jahit sementara kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kain ini kita tempelkan ke badan belakang ya. Nah, kain kantong yang saya pegang ini kita tempelkan di kain badan belakang kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita balik, kita jahit dari badan belakang ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita jahit 2 kali ya, kita jahit 1 kali lagi ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kain yang saya pegang ini kita lipat seperti ini lalu kita jahit. Nah, seperti ini ya. Ini untuk kantong samping sebelah kanan. Kemudian lanjut ya. Langkah selanjutnya, kain yang saya pegang ini kan masih bolong ini ya. Kita jahit ya di bagian ini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita buka ya. Kita lihat dari luar. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya jangan lupa di bagian yang saya tunjuk ini kita jahit kecil. Ya. Kemudian jahitan yang sementara ini kita lepas. Ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menjahit lipatan bagian bawah ya. Nah, kita balik dulu kainnya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, langsung saja ya kita jahit mulai dari badan depan ya. Kita sambung ya jahitannya ya, mulai dari yang saya tunjuk ini. Nah, kita sambung ke jahitan badan depan ya teman-teman, kira-kira seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat tali ikat pinggang ya. Oke, kita langsung saja ya. Di sini sebelumnya sudah saya siapkan potongan tali ikat pinggang 4 potong kira-kira seperti ini ya. Dan yang saya tandai ini adalah kain tampak dalam ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita lipat seperti ini teman-teman. Kain tampak luar ini kita lipat ke dalam kira-kira seperti ini ya. Tandanya berada di luar kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita potong ya, tapi untuk pemotongannya jangan terlalu mepet dengan jahitan ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian yang saya pegang ini kita buka. Kita buka kira-kira seperti ini teman-teman. Lalu langkah selanjutnya di sini kita balik ya, kita balik pakai obeng ya. Nah, setelah ini kita tarik. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya, sambil kita rapihkan kira-kira seperti ini. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya kita jahit pada bagian tepi ini ya, tepi kanan kiri ya. Oke, sekarang kita jahit ya. Kemudian setelah ini kita putar balik ya, kita jahit di sebelahnya ya. Nah, kita jahit kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan memasang tali ikat pinggangnya ini ya. Oke, langkah selanjutnya siapkan roknya ya. Nah, jangan lupa roknya ini kita balik. Nah, kita balik kira-kira seperti ini teman-teman. Pada intinya rok bagian luar ini kita masukkan ke dalam kira-kira seperti ini. Kita balik kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya tali ikat pinggang ini kita letakkan pas pada kupnat ini ya. Nah, kita letakkan kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, jangan lupa untuk cara meletakkannya, sambungan yang ini kita letakkan di atas kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Lalu kita jahit. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat ban rok OSIS SMA ya. Oke, kita langsung saja ya. Di sini sebelumnya sudah saya siapkan
potongan ban rok OSIS SMA. Nah, contohnya seperti ini ya. Dan perlu diperhatikan, dari tepi potongan ini menuju ke garis yang saya tunjuk ini jaraknya 1 cm ya. Kemudian dari garis yang saya tunjuk ini menuju ke garis yang ini jaraknya di sini saya ambil 3 cm ya. Kemudian dari garis yang saya tunjuk ini menuju ke tepi potongan ini di sini jaraknya saya ambil 5 cm ya. Kemudian untuk menentukan ukuran panjang bannya menyesuaikan ukuran lingkar pinggang ya. Caranya kita garis dulu di sini ya. Setelah kita garis seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran lingkar pinggang. Nah, di sini untuk ukuran lingkar pinggang ada 82 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis ini. Kita ukur menuju ke angka 82 cm lalu kita tandai. Nah, kita tandai seperti ini teman-teman. Ya. Kemudian yang saya tunjuk ini untuk kelebihannya ya. Kemudian ini juga ini untuk kelebihannya ya. Setelah ini langkah selanjutnya siapkan potongan kain keras pinggang. Contohnya seperti ini ya. Di sini untuk lebarnya saya ambil 4 cm teman-teman. Dan jangan lupa setelah kita potong seperti ini, kita potong-potong seperti ini teman-teman. Ya. Kita potong seperti ini. Kita lipat dulu ya. Jangan lupa kita lipat seperti ini. Kita potong seperti ini teman-teman. Setelah kita potong seperti ini, kain keras ini kita letakkan di sini teman-teman. Ya. Kita letakkan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita jahit ya. Nah, di sini kita jahit ya. Kita jahit di sini. Di sini kita jahit 3 kali ya, di sini, di tengah, kemudian setelah kita jahit di bagian tengah, lalu kain yang saya tunjuk ini kita lipat seperti ini teman-teman. Kita lipat seperti ini, lalu kita jahit ya. Kemudian garis yang saya tunjuk ini untuk pemasangan pada roknya ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut jahitnya ya. Dan jangan lupa kain keras ini kita letakkan di bagian yang saya tunjuk ini ya. Nah, sampai di sini kita jahit seperti ini teman-teman. Nah, sampai di sini kita berhenti ya. Kemudian kita putar balik. Nah, kain pada bagian bawah ini jangan lupa kita lipat seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita jahit. Nah, untuk ban rok OSIS SMA sudah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, ini tampak luar kira-kira seperti ini. Ada jahitan 3 ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan memasang ban pada roknya ya. Nah, sebelum kita pasang bannya di bagian pinggulnya ini, sambungan badan depan kanan kiri ini kita ratakan dulu ya. Di sini kan panjang sebelah ya. Kita ratakan dulu. Nah, untuk cara memasang ban ini ke roknya ini caranya seperti ini teman-teman ya. Jangan lupa roknya ini kita balik kira-kira seperti ini. Kita mulai dari rok badan belakang. Kita mulai dari bagian resletingnya ini ya. Dan di sini sebelumnya sudah saya tandai teman-teman. Nah, perlu diperhatikan untuk memasang ban ini pada roknya ini kita harus hati-hati ya. Di sini kan ada besinya ya. Kita harus hati-hati jangan sampai kejahit. Kalau kejahit nanti jarumnya patah. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita memasang ban mulai dari badan sebelah kanan ya, mulai dari sini yang saya tunjuk ini. Caranya ban ini kita mulai dari yang saya tunjuk ini ya. Garis ini kita letakkan pada tanda ini. Kira-kira seperti ini teman-teman. Ya.
jangan lupa garis yang saya tunjuk ini kita letakkan sejajar dengan yang ini ya. Kemudian garis yang ini, garis yang saya tunjuk ini kita letakkan pada tanda yang ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, sampai di sini kita berhenti dulu teman-teman. Sampai di sini kita berhenti dulu, lalu garis ini yang saya tunjuk ini kita letakkan di yang saya tunjuk ini. Pada intinya kita cek dulu apakah sudah pas ya. Nah, di sini sudah pas ya teman-teman. Garis ini sudah jatuh pada yang saya tunjuk ini ya. Artinya sudah pas ya. Oke, sekarang kita lanjut jahitnya ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, kain keras ini kita lipat seperti ini. Kita lipat menyesuaikan bagian tepi ini ya. Nah, lalu kita balik. Nah, kita balik kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit di bagian yang saya tunjuk ini ya. Nah, kita jahit menyerupai bentuk tanda panah kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya jangan lupa kita potong kira-kira seperti ini teman-teman. Jangan terlalu mepet ya, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit di ujung ban di sebelahnya, di sebelah kanan ya. Nah, caranya kita lipat seperti ini ya. Di sini kita sesuaikan dulu. Di tepi ini kita sesuaikan, jangan seperti ini, kalau seperti ini salah ya. Seperti ini teman-teman. Nah, dipasin dulu. Kalau udah pas seperti ini baru kita jahit mulai dari sini teman-teman ya. Kalau di bagian kanan kita jahit lurus saja ya. Kemudian kita gunting ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Lalu kita balik. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini tampak luar ya. Kemudian langkah selanjutnya siapkan hak atau cantolan kira-kira seperti ini ya. Nah, di sini saya pakai yang model begini ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk badan sebelah kanan ya. Untuk kanan di sini kita pasang hak yang model begini teman-teman ya. Kita pasang di bagian dalam. Oke, kita pasang ya. Kita tancapkan kira-kira seperti ini. Dan untuk cara menancapkannya tidak asal-asalan ya. Untuk cara memasang, pada intinya hak ini kita pasang sejajar dengan resleting ini ya. Oke, kita pasang langsung saja kita tancap. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita balik, lalu ininya kita pasang ya. Lalu jangan lupa kita lipat besinya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita balik, kita rapihkan. Lalu langkah selanjutnya di sini kita akan memasang hak di bagian sebelah kiri ya. Nah, perlu diperhatikan untuk memasang hak ini untuk badan sebelah kiri, kita tancapkan di bagian luarnya ya. Kita tancapkan, jangan lupa kita tancapkan sejajar dengan resleting ini, jangan asal-asalan ya. Nah, perlu diperhatikan ini kan kita tancapkan di bagian kainnya ya, tidak ada kain kerasnya. Jangan lupa kita selipkan kain keras ini agar lebih kuat. Kita selipkan sedikit kain keras ya. Nah, kalau sudah tertancap seperti ini, langkah selanjutnya kita pasang pasangannya kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya besinya kita lipat ya. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, langkah selanjutnya kita lipat seperti ini dan jangan lupa kita rapihkan ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menjahit pada bagian yang saya tunjuk ini. Nah, kita jahit pas pada sambungan jahitan ini ya. Oke, langsung saja kita jahit mulai dari badan sebelah kanan dulu ya. Nah, sebelum kita jahit, kita cek dulu di bagian ini. Nah, di sini kan besinya di bawah ya, berarti aman ya. Kita cek dulu, jangan lupa ya. Nah, besinya di bawah ya, aman. Oke, kita lanjut jahitnya. Kita jahit mulai dari badan sebelah kanan. Nah, sampai di sini kita mundur ya teman-teman.
Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita balik teman-teman ya. Jangan lupa pada bagian ban pinggang ini kita rapihkan kira-kira seperti ini ya. Kita pelintir kira-kira seperti ini ya. Lalu kita jahit. Nah, sampai di sini kita jangan lupa kita jahit pada bagian samping H ini ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menjahit bagian tali ikat pinggangnya ya. Caranya kita mulai dari badan sebelah kanan dulu ya. Caranya kita ukur mulai dari batas pinggang ini yang saya tunjuk ini, kita ukur turun menuju ke angka 1,5 cm lalu kita tandai atau langsung kita jahit juga tidak masalah ya. Oke, langsung saja ya. Kita jahit. Nah, kita jahit maju mundur kira-kira seperti ini teman-teman ya. Pada intinya jarak dari batas pinggang ini turun menuju ke jahitan ini jaraknya 1,5 cm kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita lipat kira-kira seperti ini, lalu di sini kita potong secukupnya ya, jangan banyak-banyak. Nah, kira-kira seperti ini. Di sini saya kasih sisa berapa ya? Nah, 1 cm teman-teman ya, 1,5 cm, 1,25 cm. Oke, lanjut. Setelah seperti ini, lalu langkah selanjutnya di ujung tali ikat pinggang ini kita letakkan seperti ini teman-teman ya. Lalu kita jahit di bagian ini, di bagian ujung tali ikat pinggangnya ini ya. Kita jahit maju mundur. Nah, setelah seperti ini, lalu langkah selanjutnya seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Kita lipat ke atas. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu di sini kita buka. Kita jahit mulai dari bagian yang saya tunjuk ini teman-teman. Bagian ini ya. Di sini kita hati-hati ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Dan untuk cara menjahit tali yang lain, caranya sama seperti tali yang ini ya. Oke, kita langsung saja ya di sini untuk cara menjahit rok model OSIS SMA atau rok model rempel depan sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan jangan lupa jahitan sementara pada bagian rempel ini kita lepas ya, jangan lupa kita lepas ya. Kemudian untuk rok model OSIS SMA untuk rok tampak belakang hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk rok tampak belakang, kemudian ini untuk rok tampak depan. Nah, untuk rok model OSIS SMA atau rok model rempel depan sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.